Mengejutkan. Buat mata terbelalak rasanya. Jose Mourinho ikut soroti kegagalan timnas Indonesia hanya selangkah lagi, tapi dihancurkan keputusan pelatih. Benarkah? Ungkapan The Special One seharusnya timnas Indonesia mampu berbicara banyak tapi dibungkam oleh keputusan yang tidak tepat. Simak penuturan lengkap Mourinho yang bikin mata tak berkedip melihat wejangannya. Wah, wah, wah. Bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Semua kesalahan kami sendiri, komentar mengejutkan Justin Hubner usai gagalnya timnas Indonesia ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah? Justin Hubner berharap semoga ada perubahan dari tim pelatih dan federasi. Simak penuturan lengkap sang preman timnas atas kesedihan yang menghinggapi seluruh elemen bangsa Indonesia ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengejutkan. Buat mata terbelalak rasanya. Jose Mourinho ikut soroti kegagalan timnas Indonesia hanya selangkah lagi, tapi dihancurkan keputusan pelatih. Benarkah? Ungkapan The Special One seharusnya timnas Indonesia mampu berbicara banyak tapi dibungkam oleh keputusan yang tidak tepat. Simak penuturan lengkap Mourinho yang bikin mata tak berkedip melihat wejangannya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Legenda kepelatihan dunia Jose Mourinho secara terbuka mengomentari kegagalan timnas Indonesia dalam melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara eksklusif bersama media Eropa, pelatih yang dikenal dengan gaya bicara tajam itu tak segan melontarkan kritik keras terhadap keputusan taktis yang dibuat oleh pelatih kepala Indonesia, Patrick Kluivert, terutama saat laga krusial melawan Arab Saudi. Kekalahan Indonesia 2-3 dari Arab Saudi di pertandingan pertama dan kekalahan lanjutan 0-1 dari Irak di laga penentuan menjadi akhir tragis dari perjalanan timnas yang sebenarnya tinggal selangkah lagi menuju fase berikutnya. Namun bagi Mourinho, kegagalan ini bukan karena kualitas lawan atau ketidakmampuan skuad Indonesia, melainkan karena kesalahan elementer dari jajaran pelatih sendiri. Saya menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Mereka hanya tinggal selangkah lagi. Tapi pelatih mereka membuat keputusan yang jujur saja tidak bisa dipahami. Di pertandingan sepenting itu, kenapa Anda mencoba pemain baru? Di laga seperti itu, Anda harus menurunkan pemain terbaik yang paling siap secara mental dan fisik. Kesalahan seperti itu membunuh mental tim, ujar Mourinho. Komentar ini sontak mengejutkan publik Asia, khususnya di Indonesia. Tidak banyak yang menyangka bahwa pelatih sekaliber Mourinho akan ikut angkat suara dalam situasi ini. Namun melihat bagaimana performa Indonesia yang sedang naik daun dan semakin mendapat sorotan global, pernyataan Mourinho menjadi cerminan betapa besar perhatian dunia terhadap perkembangan Garuda. Itu tim yang bisa menang. Mereka punya kualitas, mereka punya semangat. Tapi ketika pelatih utama menunjukkan keraguan dengan menurunkan pemain yang belum terbukti, seluruh tim merasakannya. Pemain kehilangan rasa percaya diri. Dan itu efeknya terasa di laga kedua, lanjut Mourinho. Seperti diketahui saat menghadapi Arab Saudi, Patrick Kluivert membuat beberapa perubahan mengejutkan dalam susunan pemain. Beberapa pemain inti yang selama ini tampil solid justru dicadangkan dan digantikan oleh nama-nama yang belum pernah menjadi starter di laga-laga penting sebelumnya. Pergantian ini dianggap oleh banyak pengamat sebagai perjudian tak perlu yang akhirnya memengaruhi jalannya pertandingan. Indonesia sempat unggul di babak pertama, namun gagal mempertahankan keunggulan dan justru kebobolan di menit-menit akhir. Kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi kekalahan pahit. Menurut Mourinho, ini bukan hanya soal strategi, tapi soal memahami momentum dan psikologi pertandingan besar. Di laga kedua, saya lihat mereka bermain cukup baik melawan Irak.
Mereka punya organisasi, punya usaha. Tapi saya bisa lihat di wajah pemain mereka tidak percaya diri. Mereka kehilangan semangat yang saya lihat di laga-laga sebelumnya. Itu karena mereka merasa sudah dikhianati oleh keputusan pelatih di laga pertama. Dalam sepak bola, detail kecil bisa membunuh harapan besar, katanya. Komentar Mourinho tersebut langsung menjadi bahan pemberitaan di berbagai media olahraga Asia dan Eropa. Banyak pihak menilai bahwa ini menjadi tamparan keras bagi Patrick Kluivert yang sebelumnya dianggap mampu membawa semangat baru ke timnas Indonesia karena rekam jejaknya sebagai legenda sepak bola Belanda. Namun kini keputusannya dipertanyakan bahkan oleh pelatih sekelas Mourinho. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima oleh tim pelatih dan Federasi Sepak Bola Indonesia. Di sisi lain, sejumlah pemain Indonesia juga menunjukkan tanda-tanda frustrasi usai kegagalan tersebut. Dalam wawancara pasca pertandingan melawan Irak, beberapa pemain menyampaikan bahwa mereka merasa kecewa tidak bisa memberikan hasil terbaik bagi negara, namun menghindari menyalahkan siapapun secara langsung. Mourinho sendiri menutup komentarnya dengan harapan agar Indonesia bisa belajar dari kegagalan ini. Menurutnya, negara-negara Asia seperti Indonesia memiliki potensi besar di masa depan jika dikelola dengan benar. Mereka bisa kembali lebih kuat. Tapi yang terpenting adalah tidak mengulang kesalahan yang sama. Jika Anda ingin menang di panggung dunia, Anda tidak bisa membuat keputusan berdasarkan eksperimen di saat-saat krusial. Sepak bola di level ini adalah soal presisi, pengalaman, dan keberanian memilih pemain yang sudah terbukti, tutup Mourinho. Pernyataan ini tentu akan menjadi bahan evaluasi besar, baik bagi Patrick Kluivert maupun federasi. Dalam suasana yang masih dipenuhi kekecewaan, suara keras dari sosok besar seperti Mourinho justru bisa menjadi cambuk pembelajaran agar ke depan Timnas Indonesia bisa tampil lebih siap, matang, dan taktis di setiap pertandingan penting. Kini publik Indonesia hanya bisa berharap bahwa kritik tersebut benar-benar dijadikan bahan refleksi, bukan sebagai serangan personal, melainkan panggilan untuk perubahan menyeluruh. Karena bagaimanapun juga, mimpi menuju Piala Dunia masih hidup. Tapi hanya bisa dicapai jika kesalahan tidak lagi diulang, terutama oleh mereka yang memegang kendali di pinggir lapangan. Artikel video di atas hanyalah ilustrasi ungkapan kekecewaan penggemar Timnas Indonesia, dan kami harapkan federasi dan tim kepelatihan ada perubahan untuk menuju Indonesia lebih baik. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take Wah. Bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Semua kesalahan kami sendiri, komentar mengejutkan Justin Hubner usai gagalnya Timnas Indonesia ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah? Justin Hubner berharap semoga ada perubahan dari tim pelatih dan federasi. Simak penuturan lengkap sang preman Timnas atas kesedihan yang menghinggapi seluruh elemen bangsa Indonesia ini. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menelan 2 kekalahan menyakitkan dari Arab Saudi dan Irak. Harapan besar yang sempat menyala kini padam, menyisakan kekecewaan di tengah publik yang telah menaruh optimisme tinggi terhadap skuad Garuda. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak menjadi penentu akhir perjalanan timnas di kualifikasi. Namun di balik kegagalan itu, sebuah pernyataan dari bek naturalisasi Justin Hubner mencuri perhatian dan memicu diskusi luas. Tidak marah, tidak menyalahkan siapapun, justru ia menyampaikan sebuah kalimat yang mengejutkan karena kejujurannya. Semua ini terjadi karena kesalahan kami sendiri. Semua orang pasti mengerti dari mana kesalahannya, karena sepak bola bisa dilihat langsung dengan mata semua orang, bahkan dunia. Ucap Hubner dengan nada tenang namun penuh makna usai pertandingan melawan Irak.
Pernyataan tersebut sontak menyebar luas di berbagai media sosial. Banyak yang menganggap komentar Hubner sebagai bentuk kedewasaan dan tanggung jawab. Di saat banyak pihak mencari kambing hitam, pemain berusia 21 tahun itu justru memilih untuk jujur dan mengajak semua pihak melakukan refleksi. Laga melawan Arab Saudi sebenarnya memperlihatkan perjuangan luar biasa dari skuad Indonesia. Sempat tertinggal, tim mampu memberikan perlawanan berarti meski akhirnya harus menyerah dengan skor 2-3. Sementara dalam laga melawan Irak, Indonesia gagal menampilkan efektivitas di lini depan dan akhirnya kebobolan 1 gol yang memastikan langkah mereka terhenti. Justin Hubner, yang dipercaya sebagai pilar utama di lini belakang sejak dirinya dinaturalisasi, tapi tidak dimainkan, sama sekali menilai kekalahan ini bukan datang dari faktor eksternal seperti wasit, cuaca, atau tekanan supporter lawan. Ia menyebut bahwa semua kesalahan berasal dari dalam tim sendiri, dari cara bermain, pendekatan taktik, hingga pengambilan keputusan. Sepak bola itu jujur. Semua orang bisa melihat apa yang terjadi di lapangan. Ini bukan soal mencari siapa yang harus disalahkan, tapi soal kesadaran untuk memperbaiki diri ke depan, katanya lagi dalam wawancara singkat seusai laga. Tak hanya mengomentari jalannya pertandingan, Hubner juga menyampaikan harapannya untuk perbaikan di level manajerial dan pelatihan. Ia menyebut nama-nama penting yang kini menjadi bagian dari staf pelatih seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denyilan Zaat. Menurutnya, federasi bersama tim pelatih harus benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan langkah ke depan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Saya harap ke depannya federasi dan tim kepelatihan bisa berbenah lebih baik lagi. Kita semua ingin membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Tapi untuk itu, kita harus punya fondasi yang kuat dan arah yang jelas, tambah Hubner. Komentar tersebut memancing berbagai respons dari publik. Banyak yang mengapresiasi sikap jujur dan berani dari pemain yang pernah membela tim muda Wolverhampton Wanderers itu. Di media sosial banyak yang menyebut bahwa justru inilah sikap yang harus dimiliki oleh semua pemain timnas, tidak mencari alasan, tidak menyalahkan, tetapi mengakui kekurangan dan siap memperbaiki diri. Sementara itu, sebagian lainnya berharap federasi benar-benar menanggapi komentar Justin dengan serius, bukan sekadar sebagai kritik biasa. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang merasa bahwa ada masalah struktural dalam manajemen tim nasional yang perlu segera dibenahi jika ingin bersaing di level internasional. Meski pahit, kegagalan ini harus menjadi pelajaran. Timnas Indonesia telah menunjukkan potensi besar dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan masuknya pemain-pemain diaspora dan penggunaan pelatih berpengalaman dari Eropa. Namun potensi itu tidak akan pernah cukup jika tidak dibarengi dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Keterus-terangan Justin Hubner menjadi penanda bahwa di balik kekecewaan masih ada semangat untuk maju. Ia tidak melempar tanggung jawab, tidak bersikap defensif, melainkan membuka ruang untuk introspeksi bersama. Kini saatnya federasi, pelatih, pemain, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia duduk bersama menata ulang arah perjalanan. Gagal ke ronde 4 bukan akhir dari segalanya. Tapi jika kesalahan yang sama terus diulang, maka akan menjadi kebiasaan yang sulit diputus. Sepak bola adalah cermin dari mentalitas. Jika ingin melihat Indonesia benar-benar bersaing di panggung dunia, kejujuran seperti yang ditunjukkan Justin Hubner harus menjadi titik awal. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk bergerak ke depan dengan lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap. Artikel di atas hanyalah ilustrasi belaka. Harapan kami semoga ada pembenahan agar timnas Indonesia bisa lebih baik lagi.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Bikin emosi dan menghela nafas panjang. Mantan pelatih Sintayong geram usai Indonesia takluk dari Arab Saudi jadi harapan kami. Line up kacau. Pemilihan dan pergantian pemain salah. Semua mata sekarang melihat kenapa saya tak panggil Mark Klok dan Beckham Putra. Simak seru dan dramatisnya penuturan lengkap STY terkait pertandingan Indonesia versus Arab Saudi dini hari tadi. Stadion King Abdullah Sport City menjadi saksi bisu kekalahan dramatis timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tuan rumah itu menyisakan kekecewaan mendalam. Tidak hanya bagi para supporter, tapi juga bagi sosok yang pernah terlibat langsung dalam pembangunan tim mantan pelatih kepala Sintayong. Tanpa bisa turut hadir di stadion menyaksikan langsung laga tersebut, karena kesibukannya di Ulsan HD, TK turut mengecilkan jiwanya untuk memperhatikan timnas Indonesia. Ex-pelatih yang pernah membawa banyak perubahan di tubuh Garuda itu akhirnya angkat bicara. Nada bicaranya tak sekadar kecewa, tetapi juga menunjukkan rasa geram atas hasil dan penampilan anak-anak asuh pelatih saat ini. Saya sangat kecewa dengan kekalahan ini. Bukan hanya karena kalah, tapi karena permainan kita benar-benar kacau. Pemilihan pemain salah, skema yang digunakan juga tidak jelas. Ini bukan sepak bola seperti yang seharusnya kita mainkan di level ini, ujarnya dengan tegas. Ia menyoroti keputusan pemanggilan pemain yang menurutnya tidak sesuai dengan kebutuhan pertandingan besar melawan tim sekelas Arab Saudi. Nama-nama seperti Mark Klok dan Beckham Putra disebut-sebut tidak layak tampil di laga seperti ini, meskipun mereka dikenal memiliki kualitas. Banyak yang tanya kenapa saya dulu tak memanggil Klok atau Beckham. Mereka bagus, saya tahu itu. Tapi kalau melawan negara papan atas, fisik dan level mereka belum cukup. Ini bukan sekadar soal kemampuan mengoper atau mencetak gol, tapi tentang bagaimana bisa bertahan dan berpikir cepat dalam tekanan tinggi. Itu beda kelas, ujarnya menanggapi spekulasi yang berkembang di publik. Lebih lanjut, ia juga mengkritik strategi yang digunakan dan penempatan pemain yang menurutnya tidak sesuai. Salah satu sorotan utamanya adalah keputusan untuk tidak memainkan trio back Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner secara bersamaan. Padahal ketiganya dikenal memiliki chemistry yang kuat dan seringkali menjadi pilar lini belakang dalam pertandingan sebelumnya. Lini belakang terlihat goyah karena susunan pemain yang diubah-ubah. Kenapa harus coba hal baru di laga penting seperti ini? Trio Ridho, Itzes, Hubner itu kombinasi yang paling solid. Tapi malah dicadangkan atau dimainkan terpisah. Itu keputusan yang sangat aneh, katanya. Tak hanya itu, ex-pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menyoroti pergantian pemain yang dilakukan di babak kedua. Ia menyayangkan keputusan mengganti Miliano Jonathan, pemain yang dianggap mampu membuka ruang dan memberi tekanan di lini depan, dengan Eliano yang kontribusinya dinilai minim. Selain itu, masuknya Tom Haye yang baru tampil di babak kedua dianggap terlalu terlambat. Miliano Jonathan bisa memberi ancaman nyata, dia pemain dengan kreativitas tinggi. Tapi malah diganti. Tom Haye juga baru masuk babak 2. Seharusnya dia jadi starter kalau memang ingin mengontrol permainan dari tengah, ungkapnya. Meski banyak hal disorot, sang mantan pelatih tetap memberikan apresiasi terhadap penampilan penjaga gawang Maarten Paes. Ia menyebut Paes sebagai satu-satunya alasan skor akhir tidak lebih memalukan. Maarten Paes luar biasa.
Banyak sekali penyelamatan krusial dia lakukan. Kalau bukan karena dia, kita bisa kalah lebih besar. Ini bukan pertanda baik. Sebuah tim tidak bisa selalu mengandalkan kiper untuk menyelamatkan keadaan, jelasnya. Ia juga menekankan bahwa 2 gol yang dicetak Indonesia melalui titik penalti tidak menunjukkan kualitas permainan yang sebenarnya. Menurutnya, tim sekelas Indonesia seharusnya bisa mencetak gol dari permainan terbuka jika skema berjalan dengan baik. 2 penalti itu keberuntungan, tapi dalam permainan kita hampir tidak punya ancaman nyata. Saya tidak masalah dengan kekalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita kalah. Main buruk tanpa arah itu yang membuat kekalahan ini menyakitkan, tambahnya. Kritik keras ini tentu menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih dan PSSI. Dengan jalan yang masih panjang menuju Piala Dunia, setiap kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar bila tidak segera diperbaiki. Di akhir pernyataannya, sang mantan pelatih menyampaikan bahwa kritik yang ia sampaikan berasal dari rasa cinta terhadap sepak bola Indonesia. Ia berharap ke depan evaluasi menyeluruh dilakukan dan fondasi tim dibangun dengan lebih matang. Sepak bola kita punya potensi besar, tapi jangan rusak dengan keputusan yang keliru. Saya bicara seperti ini karena saya peduli. Kalah itu biasa, tapi kalah karena salah strategi itu menyakitkan, tutupnya. Kini tekanan besar ada di pundak pelatih Patrick Kluivert dan pemain timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa kekalahan ini hanyalah batu sandungan sementara. Publik menanti apakah evaluasi benar-benar dilakukan ataukah kesalahan akan terus berulang. Jamu Manchester United, Liverpool terancam kehilangan Ibrahima Konate. Kabar buruk menimpa Liverpool jelang laga panas kontra Manchester United di Anfield pada pekan ke-8 Premier League 2025/2026. Andalan mereka Ibrahima Konate dilaporkan mengalami cedera kaki dan diragukan tampil. Seharusnya Konate memperkuat timnas Prancis di jeda internasional, namun ia dipulangkan lebih awal karena masalah fisik. Didier Deschamps langsung memanggil Benjamin Pavard sebagai pengganti. Saat ini, Konate masih dalam pemantauan tim medis Liverpool. Cedera yang dialami tergolong ringan, namun belum ada kepastian apakah ia bisa pulih tepat waktu. Jika fit, kemungkinan ia hanya akan tampil sebagai pemain cadangan. Selain Konate, Liverpool juga dipastikan tanpa Giovanni Leon yang masih cedera, sementara kiper utama Alisson diragukan tampil. Dengan kondisi seperti ini, mampukah The Reds bangkit dari 3 kekalahan beruntun dan mengalahkan rival abadi mereka? Menurut kamu, seberapa besar dampak absennya Konate bagi Liverpool? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal kejar Arda Güler, gelandang muda Real Madrid yang sudah cetak 10 gol musim ini. Arsenal dan Tottenham Hotspur dilaporkan siap bersaing untuk merekrut Arda Güler. Gelandang muda berbakat milik Real Madrid yang musim ini telah mencetak 4 gol dan 6 assist dari 16 laga La Liga, total 10 kontribusi gol di usia 20 tahun. Didatangkan dari Fenerbahce pada 2023 seharga 17 juta, Güler langsung mencuri perhatian di skuad utama Los Blancos. Meski baru bergabung setahun lalu, performa cemerlangnya membuat banyak klub top Eropa tergoda, termasuk Arsenal dan Spurs yang disebut siap melakukan apapun demi membawanya ke Premier League. Namun, Real Madrid diyakini tak akan melepasnya dengan mudah. Kontrak Güler masih tersisa 3,5 tahun dan valuasinya di Transfermarkt mencapai 52,2 juta, angka yang kemungkinan masih jauh di bawah harga jual sebenarnya. Pujian pun datang dari Xabi Alonso dan mantan pelatih Carlo Ancelotti yang menyebut Güler sebagai gelandang luar biasa dengan perkembangan pesat. Menurut kamu, apakah Arda Güler cocok untuk Arsenal? Haruskah The Gunners serius mengejarnya musim panas nanti?
Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Enzo Maresca tak menyesal diusir usai selebrasi emosional lawan Liverpool. Enzo Maresca menegaskan tak menyesal diusir dari lapangan usai selebrasi penuh emosi saat Chelsea menang dramatis 2-1 atas Liverpool di Stamford Bridge. Gol kemenangan dicetak Stefan Willian di menit akhir, memicu luapan semangat dari manajer berusia 44 tahun itu. Maresca berlari ke sisi lapangan dan merayakan bersama pemain serta staf yang akhirnya membuatnya diganjar kartu merah. Meski menerima keputusan wasit, ia mengaku tindakannya murni spontan. Sepak bola adalah gairah dan naluri. Saya tidak menyesal, itu momen luar biasa, ujarnya. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Chelsea di kandang dan jadi simbol kemajuan tim muda The Blues di bawah arahannya. Meski harus absen saat melawan Nottingham Forest karena hukuman, Maresca yakin tim tetap fokus. Setelah itu, Chelsea akan bersiap hadapi Ajax di Liga Champions, ujian penting menjaga tren positif. Menurut kamu, apakah reaksi emosional Maresca wajar atau berlebihan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Cari bek tengah baru, Manchester United incar Dayot Upamecano dari Bayern Munich. Manchester United mulai bergerak mencari bek tengah baru. Laporan dari Sky Sports Germany menyebutkan bahwa Setan Merah tengah mengincar Dayot Upamecano dari Bayern Munich sebagai calon pengganti Harry Maguire yang kontraknya akan habis pada 2026. MU sebenarnya masih berusaha memperpanjang masa bakti Maguire di Old Trafford. Namun, mereka juga bersiap dengan rencana cadangan. Nama Upamecano muncul sebagai target utama karena performanya yang konsisten dan gaya bermain yang mirip dengan Maguire. B. Asal Prancis ini sudah beberapa musim menjadi andalan di lini belakang Bayern Munich dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Bundesliga. Kontraknya akan berakhir pada musim panas 2026 dan hingga kini belum ada kesepakatan perpanjangan. Yang membuat MU tertarik, Upamecano bisa didatangkan secara gratis jika tak memperpanjang kontraknya. Tapi persaingan diprediksi ketat karena Real Madrid dan Liverpool juga mengincarnya. Menurut kamu, apakah Dayot Upamecano layak jadi penerus Maguire di MU? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Bocah ajaib ini belum main di Etihad, tapi fans Manchester City sudah jatuh cinta. Sverre Nypan, gelandang 18 tahun asal Norwegia, baru dipinjamkan Manchester City ke Middlesbrough, tapi performanya sudah mencuri perhatian. Meski belum debut di Etihad, fans City mulai jatuh cinta pada bakat muda yang satu ini. Debut di tim senior Rosenborg saat masih 14 tahun membuktikan bahwa Nypan bukan pemain biasa. City berhasil mengalahkan banyak klub top Eropa untuk mengamankan jasanya musim panas lalu dengan rencana mematangkannya lewat pengalaman di Championship. Di bawah asuhan Rob Edwards, Nypan telah tampil 7 kali musim ini. Fleksibilitasnya luar biasa, bisa bermain sebagai gelandang serang maupun tengah, dan yang paling menonjol adalah mentalitasnya. Meski baru bermain di Inggris, ia tak terlihat canggung dan selalu siap berkontribusi baik menyerang maupun bertahan. Satu momen spesial saat Nypan memblok tembakan lawan dan merayakannya seperti gol. Rob Edwards pun tak ragu menyebutnya sebagai pemain dengan kualitas besar. Menurut kamu, apakah Nypan bisa menjadi bintang masa depan Manchester City? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head.
They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let Ruben Amorim dapat jaminan 3 tahun dari bos Manchester United. Tekanan yang menghimpit Ruben Amorim di Manchester United mulai mereda. Pasalnya, Sir Jim Ratcliffe, pemilik minoritas klub, menegaskan bahwa pelatih asal Portugal ini akan diberi waktu 3 tahun untuk membuktikan kapasitasnya di Old Trafford. Pernyataan ini datang di tengah performa buruk Setan Merah yang hanya menempati posisi ke-10 klasemen usai 7 laga Premier League, melanjutkan tren negatif musim lalu yang berakhir di posisi ke-15 dan kekalahan dari Tottenham di final Liga Eropa. Dalam wawancara dengan The Business Podcast, Ratcliffe menegaskan membangun kembali klub sebesar United butuh waktu. Ruben perlu menunjukkan bahwa dia pelatih hebat dalam 3 tahun. Perubahan tidak terjadi seperti menyalakan lampu, katanya. Ia juga menolak tekanan media dan menegaskan keputusan klub tidak akan dipengaruhi opini luar. Bahkan, ia memastikan keluarga Glazer tidak akan ikut campur. Kami yang mengelola klub ini, bukan mereka yang jauh di seberang lautan. Sementara itu, kemenangan atas Sunderland memberikan harapan, namun ujian berat menanti melawan Liverpool. Jika menang, Amorim bisa membalikan persepsi publik. Apakah menurut Anda Ruben Amorim adalah sosok yang tepat untuk proyek jangka panjang Manchester United? Tulis pendapatmu di kolom komentar.